Jadi persisnya apa alasan Anda menemui Paus Leo itu yang asal dari Amerika itu? Yang pertama saya sendiri juga heran. Lo Donald Trump aja minta ketemu, ditolak. Kok saya bisa diterima? Mungkin juga mereka tahu kalau istri saya seorang aja, saya agamanya tidak jelas. Istri Anda bagaimana mengomentari ini? Senang. Peristiwa besar seperti ini, ketemu Senang. Paus. Sangat senang, saya juga bangga. Dia tidak ada kompleks itu misalnya. Jangan-jangan ini berbenturan dengan iman saya, dengan akidah saya dan seterusnya. Yang saya serahkan Paus ini 13 strip 200. Cetakan yang ke-13. 13 karena 13 sering dianggap angka sial. Oh, Anda mau nantang itu? Iya. Benar-benar saya pilih, saya buktikan tidak akan sial. Karena kalau beragama kan saya juga tidak jelas. Oh gitu ya? Anda resminya itu Protestan setahu saya, resminya. Kalau di KTP, tapi saya sangat ragu Anda beneran apa enggak beragamanya. Saya KTP saya Kristen, yang penting saya pokoknya ingin berlaku baik, bertindak baik. Melek gendong lali, orang yang terlalu ambisius terhadap harta, orang yang terlalu ambisius terhadap kekuasaan, itu berkecenderungan lupa. Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam Perspektif One on One di channel Terus Terang ini. Dan kali ini tamu saya, teman diskusi saya adalah Butet Kartarejasa, seorang seniman serba bisa yang sudah malang melintang di dunia seni selama bisa dibilang 5 dekade, bukan waktu yang singkat ya, sejak usia dia muda sekali. Butet Anda tahu pertama adalah aktor teater, kadang-kadang main film, dan belakangan makin banyak yang dirambah, dia mencoba berbagai medium seni, dan karena di situ dia punya bakat banyak sekali. Misalnya pelukis, karena dia memang sekolah melukis di masa lalu. Ya. Lalu lukisannya juga macam-macam, termasuk di keramik, suatu medium yang jarang disentuh seniman lain. Dia juga membuat puisi sekali-sekali dan membacakannya, dan kadang-kadang viral, Anda tahu puisi-puisinya. Dia juga menulis reportase jurnalistik, pokoknya semua yang berkaitan dengan ya tulis-menulis dan seni. Dia coba rambah dan sampai batas tertentu saya kira di semua bidang itu dia relatif berhasil. Walaupun kelihatannya dia yang paling suka adalah kalau disebut sebagai aktor teater. Itu kira-kira basis keseniannya. Tetapi malam ini kita tidak bicara tentang seni, lebih banyak hal lain. Dan khususnya yang menarik adalah hampir 1 bulan yang lalu persis, tepatnya tanggal 17 Juni yang lalu, Butet dan istrinya, Ibu Ruliani Isfihana, kita menyebutnya Bu Ageng, menemui Paus Leo di Vatikan sana untuk menyerahkan sejumlah lukisan karyanya, seingat saya adalah lukisan kaca, ya, dan diterima langsung oleh Paus Leo. Dan saya kira ini peristiwa yang luar biasa juga, dan penting karena mungkin untuk pertama kalinya orang biasa, kita sebut Butet ini orang biasa ya, bukan pejabat negara, bukannya tokoh agama, tapi seniman dari Indonesia yang diterima secara khusus oleh penguasa tertinggi dunia Katolik di Vatikan sana. Jadi itu sangat menarik. Jadi Bung Butet, pertama saya ucapkan selamat bahwa Anda sudah berhasil menemui seorang yang begitu banyak didambakan oleh banyak sekali orang di dunia ini, khususnya umat Katolik, untuk berjumpa, dan mereka mungkin sampai meninggal tidak pernah bisa menemui ketua tertinggi Katolik. Dan Anda ternyata bisa. Saya heran ilmu Anda ini apa sehingga sampai bisa diterima oleh Paus, penguasa tertinggi di tahta suci Vatikan. Jadi persisnya apa alasan Anda menemui Paus Leo itu yang asal dari Amerika itu? Yang pertama saya sendiri juga heran. Oh ya. Kok saya bisa mendapat undangan untuk
pada akhirnya bisa diterima Paus, bisa salaman dan mencium tangan Paus. Itu yang menurut saya sangat bersejarah dalam hidup saya ini. Saya benar-benar terheran-heran, apalagi saya mengajak istri saya yang seorang hajah. Hajah ya, Hajah, orang Muslim taat, taat saya. sembahyang 5 waktu. Kok bisa saya gandeng dan ikut mencium tangan Paus? Ini benar-benar di luar dugaan. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Bahkan duta besar kita di Vatikan, Mas Trias Kuncahyana itu mengatakan, saya itu satu-satunya orang Indonesia yang mendapat perlakuan sangat istimewa seperti itu. Dan ini hubungannya dengan spiritualisme yang saya hayati di dalam hidup ini. Karena kalau beragama kan saya juga tidak jelas. Oh gitu ya. Lalu saya Anda resminya itu Protestan setahu saya, resminya. kalau di Tapi KTP, saya sangat ragu Anda beneran apa enggak beragamanya. saya KTP saya Kristen. Saya ke gereja terakhir, saya ingat saya itu sejak SMP. SMP. Setelah itu nggak pernah lagi ke gereja. Itu artinya 50 tahun lebih. 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 Jadi saya dibaptis, ya itulah di gereja terakhir. SMP. Jadi dibaptis pertama dan terakhir kali. Iya, nggak pernah ke gereja. Cuma ada peristiwa-peristiwa yang bagi saya itu, ya istilah saya spiritualis lah. Bukan masalah keagamaan, tapi masalah hubungan vertikal. Romo Mangunwijaya itu juga menyebut saya seorang spiritualis, bukan Tidak terperangkap agamis. atau terkungkung oleh sekat agama Oh, tertentu. nggak ada. Karena waktu itu Romo Mangun mengatakan kepada saya tanya soal keagamaan itu, Romo itu mengatakan, Mas, agamane apa nggak penting, sama sekali nggak penting. Mas Butet itu sudah melakukan satu penghayatan vertikal. Udah, Mas Butet itu spiritualis saja. Itu aja. Mungkin bisa dibilang melampaui agama gitu lah kata ya. Saya nggak tahu. Tapi Romo Mangun kan mengerti saya praktisi kebudayaan, karena dalam pandangan banyak orang, kebudayaan itu jauh lebih tua dari agama. Ya saya ngikutin aja. Yang penting saya pokoknya ingin berlaku baik, bertindak baik. Udah, itu aja. Apalagi setelah saya sakit. Sakit Kira-kira 4 tahun lalu ya? iya, 4 tahun. Anda tahu waktu saya sakit kan saya juga tidak berdaya. Saya lumpuh total, 5 bulan nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya bisa duduk, termangu, hanya bisa makan. Dan sejak pada saat sakit itulah saya mendapat kesembuhan yang menurut saya peristiwanya sangat ajaib. Dan itulah yang saya sebut sebagai mukjizat. Saya dalam tradisi Katolik itu kan ada apa yang disebut mukjizat. Saya merasa mendapatkan mukjizat sehingga saya dari lumpuh duduk saja tiba-tiba bisa berdiri. Tiba-tiba saja itu ya? Iya, Setelah 5 bulan. setelah 5 bulan. Tidak Setelah saya berdaya sama sekali. didoakan oleh Romo Sindunata, juga oleh Gusmus. Saya didoakan, karena saya waktu itu minta, tolong saya didoakan karena saya siap untuk mati. Saya sudah mengikhlaskan diri saya untuk pergi selama-lamanya. Jadi saya minta doa dari Gusmus, doa dari Romo Sindunata. Dua-duanya bukannya pemuka agama yang Anda anut ya? Bukan. Satu Katolik, satu Islam. Iya. Kok saya bisa berdiri dan saya bisa berjalan. Keajaiban itulah yang akhirnya menyemangati hidup saya di hidup selanjutnya. Waktu itu saya berpendapat, saya dikasih hidup, artinya sekarang saya harus membawa kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang. Saya sudah tidak mengajar karir diri. Saya sudah selesai. Saya sudah tidak ingin mencari rezeki. Rezeki biarlah datang sebagai akibat. Bukan sesuatu yang Anda cari dengan sengaja begitu ya? Tidak. Sebelumnya itu karir diri, Ego masih ego, besar dan untuk sebagainya. kepentingan. Duit itu penting. Penting. Oh. Setelah itu bagi saya itu akibat saja.
Akibat saya bekerja, saya mendapatkan rezeki. Ya sudah, saya syukuri berapapun nilainya, gitu loh. Dan ternyata kalau yang saya lihat ya sekian tahun terakhir ini kita berhubungan dekat, kelihatannya justru dengan sikap itu rezekinya mengalirnya lebih deras. Itulah keajaiban, keajaiban semesta. Aneh sekali. Di luar dugaan saya, justru ketika saya tidak punya pamrih. Dan itu sesuai dengan tradisi Jawa. Nasihat-nasihat leluhur itu membelajarkan soal itu. Melek gendong lali. Orang yang terlalu ambisius terhadap harta, orang yang terlalu ambisius terhadap kekuasaan, itu berkecenderungan lupa. Lalu ada lagi nasihat leluhur Jawa itu, eling lan waspodo. Ingatlah, berwaspadalah di dalam hidup. Selalu ya, senantiasa. Ya udah, berpedoman pada dua hal itu, sampai pada akhirnya, pada akhir 2024 itu, saya itu tergerak hati saya untuk melukis jalan salib. Ada 14 stasi perjalanan Yesus menuju dari kesengsaraannya menuju puncak kebahagiaannya membebaskan umat manusia. Karena dulu saya kan SD, SMP itu Katolik. Sekolahnya. Jadi saya sangat kenal tradisi Katolik. Saya tahu soal jalan salib segala macam. Tapi saya ingin menggambarkan jalan salib itu tidak dalam tradisi Bible yang Eropa. Baku ya, atau yang udah mapan gitu ya. Iya, saya nggak mau. Tapi harus saya tafsir, karena saya seniman, perupa. Saya ingin melakukan sosialisasi nilai. Bagi saya, jalan salib itu kan harus dikenalkan kepada masyarakat Jawa juga, yang kejawen juga. Nah, masyarakat Jawa itu sangat dekat dengan idiom Punokawan, Gareng Petruk Bagong Semar. Itu sesuatu yang benar-benar murni atau tipikal Indonesia ya? Iya, sangat kan Indonesia. Punakawan tidak ada dalam mainstream Mahabharata. Nggak ada, dalam India pun nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, Punakawan hanya ada di Jawa. Iya. Maka saya memvisualkan jalan salib dengan 4 tokoh ini, supaya, dan itu dengan lukisan kaca, bukan 4 lukisan. tokoh, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ya. Bukan dengan kanvas lukisannya, kaca. Karena lukisan kaca itu hampir di setiap rumah rakyat di Jawa ada ya. Ada lukisan kaca. Misalnya ada tulisan Sopo durung sholat. Ya, di rumah Pak Umar Khayyam tuh. Iya. Nah, Lalu Pak Khayyam setiap lihat tulisan itu ngacung. Pulau. Kayak ngelewatin tuh dia nunduk. Iya. Jadi sangat dekat lah. Pesan-pesan dari kata-kata dalam pepatah Jawa itu. Dan itu yang Anda terjemahkan secara visual ya? Ya. Melalui lukisan kaca yang 14 frame ya? 14 frame. Itu yang Anda serahkan pada Paus Leo? Iya. Jadi gini, kira-kira awal tahun 2025, itu ada rombongan paduan suara dan tim kebaya dari Indonesia berangkat ke Vatikan. Saya dikasih tahu, mereka berangkat. Oh kalau gitu saya nitip barang. Karena 14 lukisan itu kan satu box gede gitu. Cukup besar ya? Cukup, ya ukurannya 40-60 lah setiap frame-nya. Tapi kalau jadi 14 kan jadi banyak, cukup besar. Mereka pasti bawa kargo kan. Ngirim pakai kargo. Kesempatan ya? Nah kesempatan saya aja. Menitipkan saja. Oh. Saya nitip satu box ini, tolong diserahkan Duta Besar Vatikan untuk diteruskan kepada Paus Leo ke-14. Akhirnya lukisan itu terbang. Kok iya pas ya 14? 14, memang dalam itu 14 satu stasi itu. Paus Leo-nya juga Leo 14? Iya, nggak sengaja. Iya, pas. Akhirnya berangkatlah lukisan itu ke sana. Nah, ini juga saya berterima kasih kepada kawan-kawan dari KBRI di Vatikan yang betul-betul memenuhi harapan saya menyerahkan satu box lukisan itu kepada Paus. Sampaikan kepada sekretaris Paus. Ketika Paus melihat
lukisan itu, beliau sangat senang. Kok ada orang dari Jawa, Indonesia, dari timur yang jauh, kok melakukan tafsir seperti itu dan belum pernah ada. Maka Paus mengatakan kepada sekretaris, ya saya berkenan menerima pelukis ini. Oh, berfatwa lah dia ya. Berfatwa. Nah, sampai suatu hari saya info dari sekretaris, dari staf embassy kita di Vatikan, bahwa Paus berkenan menerima saya. Wah, tawar-menawar soal jadwal, karena saya waktu itu sejak bulan April itu, Maret atau April saya sudah dapat Sibuk pemberitahuan juga. itu. Dan Anda sibuk juga ya? Iya. Nggak kalah dari Paus sibuknya. Oke. Sampai pada akhirnya kompromi ketemu jadwal pada hari Rabu tanggal 17 Juni itu. Akhirnya nama saya didaftarkan di sana. Bahwa saya dan istri saya dijadwalkan bisa diterima Paus, bisa bersalaman dan mencium tangan Paus. Disebut dengan Iya. jelas itu ya? Iya. Bahwa lingkup kewenangan Anda gitu ya? Iya. Disebut ya? Karena tidak semua orang bisa salaman. Ada artinya orang bisa ketemu tapi tanpa salaman, bisa gitu ya? Iya. Lo Donald Trump aja minta ketemu, ditolak. Ditolak. Kok saya bisa diterima? Karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan welcome, Paus welcome. Maka yaudah saya atur waktu ketika sudah ditentukan tanggal 17, maka tanggal 13, bukan tanggal 10 Juni. Awal banget ya, seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya saya sudah berada di Vatikan. Saya terbang. Mama deg-degan kira-kira saya bakal diterima oleh presiden terbesar di dunia. Dan istri saya juga bangga sekali sebagai seorang hajah akan mendampingi saya dan boleh salaman dengan Paus. Sangat semangat dia. Maka saya, lalu istri saya dan 2 staf saya berangkat biaya sendiri. Biaya sendiri. Ikhlas ya? Ikhlas. Dan saya sudah menyatakan pada Pak Duta Besar, kalau saya nanti betul-betul akhirnya ketemu dengan Paus, saya akan menggunakan busana Jawa. Istri saya pakai kebaya, busana Jawa. Istri saya orang Kalimantan, orang Kutai. Ya udah nggak apa-apa, kita menunjukkan bahwa kedatangan saya ini lintas budaya dan lintas iman. Istri saya hajah, saya Kristen, saya datang kepada Bapak Suci Katolik. Raja Katolik. Raja Katolik ini. Jadi ini betul-betul. Dan itu kalau kita ngomong dengan terminologi modern, kira dia presiden terbesar di dunia, Bu. Karena sebesar-besarnya misalnya Cina, Xi Jinping, itu kan mungkin rakyatnya 1,4 miliar ya. Paus ini 2 miliar lebih, Bu. Ya, kerajaan spiritualnya di seluruh dunia kan. Dan dia presidennya bisa dibilang. Ya, jadi memang sekali lagi selamat Anda bisa ketemu seorang yang begitu besar pengaruhnya ya dan kehormatannya. Nah, satu saya mau tanya, begitu dia lihat lukisan kaca pertama, mungkin lukisan kaca bukan hal yang baru juga ya di Eropa sejak zaman dulu ada, tetapi bahwa temanya. Nah begini Bung, setahu saya ada ketegangan antara kejawaan dan kekatolikan. Seperti juga ada ketegangan antara kejawaan, Javanisness gitu, dengan keislaman. Gitu. Ya. Ada gini, orang-orang yang merasa perlu atau penting untuk menjaga kemurnian agama gitu, biasanya agak risih kalau kemudian kemasukan atau disusupi apa yang dianggap sebagai anasir-anasir asing yang berbeda dari agamanya. Yaitu dalam hal ini yang paling kuat adalah budaya Jawa. Karena itu ketegangan itu sebenarnya terasa ya. Mungkin sekarang berkurang, tapi masih ada. Gitu. Anda nggak melihat ya aspek-aspek itu. Atau yang menarik lagi, Paus Leo tidak melihat itu mungkin ya. Enggak. Dia lihat ini apa sebagai karya seni saja ya, upaya tafsir. Kira-kira
versi Jawa dari Yesus Kristus gitu ya. Iya, iya. Dan bagi dia itu no problem sama sekali. Sama sekali tidak masalah. Bahkan Jadi, dia apresiatif banget. sangat akomodatif, bisa memahami lintas culture tadi itu, lintas budaya. Makanya semangat keberangkatan saya sampai pada akhirnya berhasil mencium tangan paus itu lintas iman karena istri saya hajah. Dan boleh mencium tangannya. Yang Anda cium itu apa? Jadi saya dengar ada cincin kepausan, toh? Iya. Itu yang dicium. Iya, tidak semua orang bisa, Oh, gitu. Pak. Walaupun Dan itu ketemu. penuh kesengsaraan. Jadi itu seperti saya itu mengalami peristiwa seperti yang saya lukiskan itu. Oh. Jalan salib itu adalah saya alami. Jadi proses mau ketemu paus itu sendiri seperti melewati jalan salib Anda. Iya. Saya dengar sampai 7 jam, berapa jam? Enggak. Di tengah heat wave-nya Eropa. 4,5 jam. 4,5 jam di tengah Bak matahari panasnya Eropa lagi. 42 derajat. Jadi saya itu menuju ke lokasi itu dari tempat parkir. Itu mesti berjalan kaki kira-kira 2 kilometer. 2 kilo. Jalan kaki. Anda pakai pakaian Tongkat, pakai pakaian dan Jawa. pakaian Jawa ya? Iya, Bukan panas. pakai celana panjang Pakai biasa. Ya? belangkon, Pakai surjan. pakai sorjan. Istri saya pakai kebaya, pakai jarik. 2 kilo. 2 kilo. Lalu sampai lokasi jam 8, saya harus menunggu 4,5 jam di bawah terik matahari 42 derajat. Kenapa di bawah terik? Anda nggak ada di bawah Nggak. tudung gitu nggak? Nggak di nunggu satu ruangan gitu, waiting room gitu nggak ada? Enggak ada. Itu di Wow. alun-alun Basilika. Tempat paus keliling naik mobil terbuka memberikan berkat kepada orang-orang Katolik ribuan Dari Katolik seluruh dunia ya? Dari seluruh dunia. Setiap Mungkin Rabu. setiap hari mereka datang. Rabu. Tiap Rabu ya? Setiap Rabu saja paus itu keluar. Jadi orang yang stroke, orang yang Down syndrome, berkebutuhan khusus, Minta kesembuhan. orang-orang yang menikah dengan baju temanten itu, ratusan orang minta didoakan, minta diberkati. Dan dia memberkati dari jauh saja. Dari jauh Tentunya ya. memberkati. Tentu Mungkin saja. ada kaca anti peluru segala macam. Iya, iya. Dan itu dikawal oleh security dari Swiss. Hanya orang-orang Swiss dan Katolik yang boleh menjadi security di situ. Katoliknya kudu ndeles nih ya. Ya, Katoliknya kudu ndeles. iya, Katolik serius lah. Iya. Nah, saya beragama aja nggak jelas. Bahkan saya sering mengaku tuh lebih baik tidak beragama. Karena banyak di Indonesia ini kan aneh. Orang-orang yang mengaku beragama rajin korupsi. Begitu di sidang pakai hijab. Jadi saya mendingan mengaku tidak beragama. Berapa menit Anda bisa berhadapan? Ini saya lihat nih fotonya ya. Menarik sekali. Ini ada Iya, ini. fotonya. Ini saya menerangkan tentang Wah, ini bahasa apa Anda nih? Bahasa Italia apa bahasa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wah, ampun loh situ. saya tiba-tiba bahasa Inggris ngapalin. Gitu ya. Ini keren ini. Ngomong apa aja tuh? Ya saya mengatakan Menerangkan isi ya makna Japanese lukisan. version Oke. of the Via Crucis. Via Jalan salib. Crucis, ya. Ya, saya ceritakan dan saya menceritakan saya dari Java, Indonesia dan my wife Dari dia- Pulau Kalimantan. Kalimantan. Senang, Manggut-manggut beliau ya. manggut-manggut. Ya, kemudian istri saya sambil membawa rosario yang nantinya untuk oleh-oleh minta diberkati. Oh. Diberkatilah rosario yang saya bawa, kemudian saya bawa ke Indonesia. Berpuluh-puluh jumlah. Wah, saya beli berpuluh-puluh, saya bagikan oleh-oleh kepada kawan-kawan saya yang Katoliknya serius itu. Iya. Kan senang kalau Pak Rosario Iya, iya. udah diberkati Paus. Mahal tuh harganya Bu, mestinya. Mestinya. Tapi kan ini soal spiritual, jadi nggak ada duit itu. Free. Ya. Iya. Berkahnya mungkin jauh lebih besar nilainya Iya. daripada duitnya. Ya. Mungkin. Dan ini karena ini saya perlakukan sebagai karya grafis, lukisan kaca ini, saya copy nanti sampai 200 karya. Oh. Yang saya berikan Paus ini edisi ke-13. Secara simbolik, ini adalah gambar nomor 9 dari 14 stasi itu. Ini yang pas lagi dipegang dia Iya, ini. nomor 9. Nomor 9. Karena di dalam nomor 9 ini tampak 4 punakawan. Oh, lengkap ya. Lengkap. Yesusnya adalah Semar.
Ini bisa dibeli Pak SBY juga nih, karena dia senengannya angka 9. Karena Saya masih baru mengkopi itu 13. Jadi saya masih punya edisi berikutnya. Nomor 1 sampai 3 belum saya print, belum saya cetak. Jadi masih saya simpan sebagai aset saya pribadi. Jadi apa tuh dia sempat berkomentar begitu Anda menerangkan ini Japanese version, ini tafsir saya dalam konteks budaya Jawa Dia gitu ya. manggut-manggut dan thank you. Ya, dia orang Amerika ya. Wah, habis itu Anda seperti dilahirkan kembali. Saya mendapat Born again. pencerahan. Oh, gitu ya. Saya merasa berhasil menciptakan sejarah untuk diri saya. Ini fotonya belinya mahal loh ini. Ini yang memotret sekretaris Paus dari dekat. Oh, saya pikir ini tim Anda datang nggak boleh ya? Nggak boleh sedekat. Jadi yang mendekati Paus ini cuma Anda dan Bu Ageng saja. Iya. Padahal rombongan Anda dari Indonesia kan lebih Ada dari 2. ini. Dia hanya bisa memvideo dari jauh. Dari jauh. Jadi kalau ada tayangan videonya, yaitu yang memvideo dari Monica, staf saya. Jadi ketat ya. Ketat sekali ya. Dan ini bayangkan, saya seperti melawan jalan salib. Sengsara 4,5 jam dibakar matahari 42 derajat. Bawa aquanya botol kecil, minumnya 1 seruput, nggak kencing saya. Nanti pas mau ketemu mau kencing lagi gitu, maksud takut Menahan kencing saya, nggak berani. Karena kesempatannya, momentumnya bisa hilang. Karena dia hanya menyediakan waktu beberapa menit saja. Iya. Jadi begitu duduk di situ tuh tunggu saja, tunggu. Apapun yang terjadi tunggu. Saya hanya pasrah menunggu, gosong kulit saya dibakar matahari. Itu kalau telur aja mungkin ditaruh mateng itu. Situ nyesel juga, begini nih gitu, tapi ikhlas saja lah. Saya tidak ngambek. Kalau saya ngambek tak tinggal pulang gitu. Nyaris ya. Tapi saya udah enggak. Saya udah jauh membayar tiket yang mahal. Hanya ingin mendapatkan satu momentum yang luar biasa dan bersejarah untuk saya. Karena tidak semua orang, bahkan orang sekaya apapun, bahkan Presiden Amerika ditolak. Iya. Orang tidak bisa dengan kekayaannya membeli kesempatan itu. Atau kekuasaan berapa besar pun kekuasaan. Nggak bisa. Tapi menarik juga ya, Bung. Saya lihat aspek lainnya nih. Mungkin dalam konteks pluralitas tadi. Anda datang bersama istri yang notabene adalah hajah yang taat beribadah Islam. Saya tahu juga bahwa Bu Ageng itu sangat rajin baca Quran dan sebagainya ya, sholat malam, sholat tahajud gitu. Tapi juga Anda kan juga ditemani oleh seorang duta besar, Trias Kuncahyono namanya, yang notabene juga Katolik, kalau nggak salah Pastor Gagal, Trias ini. Iya. Dan istrinya pun Bu Hajah juga. Hajah juga. Jadi luar biasa nih 2 pasangan ini ya. Iya. Istrinya dua-duanya Hajah. Gitu ya. Oke, lalu Anda tahu nggak apa yang kemudian dilakukan oleh Paus atau staf Vatikan terhadap 14 lukisan kaca Anda ini? Ya sekarang masuk di dalam Museum Vatikan. Dipajang gitu, mestinya seperti di sini ya. Iya. Jadi saya boleh bangga, kolektor saya salah adalah satunya Paus. Saya kalau ada di biografi saya harus masuk gitu ya. Berani menyebutkan real, ada fakta, ada foto, ada video bahwa lukisan saya berada di dalam Museum Vatikan. Dan yang istimewa Paman, Pak Bagong, ayah saya, tahun 73, ketika saya masih SMP itu juga pernah diterima Paulus ke-6. Wow. Menyerahkan lukisan batik. Penyalipan Yesus. Versi wayang juga. Bagaimana ya? Ada fotonya sejarah itu. Bisa berulang hampir secara persis ya. Persis. Dan ada fotonya itu salaman. Dan pakai busana Jawa juga. Anda sebelumnya tahu nggak itu? Apa? Bahwa Pak Bagong itu tahu 50 tahun lebih yang lalu iya. begitu.
Tapi Anda nggak sengaja menirunya apa enggak? Oh enggak, motif saya bukan itu. Motif saya kayak bilang tadi spiritualisme saya. Ya tapi maksudnya pakaian Jawa juga, Enggak. lukisannya Jawa enggak? Enggak, saya hanya ingin menunjukkan identitas bangsa saya. Iya. Inilah saya, Indonesia. Iya. Saya punya busana yang tidak ada di dunia yang lain. Itu bagian dari kebanggaan saya sebagai orang Jawa tadi. Saya perlihatkan. Dan memang dari semua yang duduk akan diterima paus itu, cuma saya dan istri saya yang pakai busana Jawa. Oh waktu itu ada sejumlah orang juga ya tentunya ya? Ada. Tapi Anda nggak ada yang tahu siapa? Nggak kenal. Mungkin menteri dari Argentina, Nggak mungkin tahu siapa penyanyi mereka. dari Spanyol, nggak tahu ya? Nggak tahu. Apa itu perasaannya kemudian begitu selesai itu? Oh. Lega. Lega. Saya sudah melaksanakan Via de Crucis itu. Jalan salib itu. Saya sudah melalui kesengsaraan untuk mencapai kebahagiaan saya. Real. Saya ngalami itu. Walaupun tentu penderitaan Anda tidak ada seujung kukunya penderitaan Yesus Kristus ya. Iya. Anda kan bukan jalan salib, jalan biasa sebenarnya. Ya, tapi menarik sekali ya. Terus bagaimana komentar orang-orang? Gini, maksud saya tentu ada orang-orang banyak sekali orang Katolik yang taat ya, yang serius. Mengontak Anda apa iri apa pengen ikut waktu dengar bahwa Anda akan diterima paus, tidak kurang dari seorang paus. Apa mereka berusaha ikut apa gimana? Ya banyak yang japri ke WA saya. Minta dompleng. Bilang terharu. Oh. Loh kok bisa? Kamu itu agamanya nggak jelas kok bisa? Saya aja yang berharap udah bertahun-tahun gitu. Romo kawan saya. Kok bisa? Mas aku merinding. Oh. Pak ada mengatakan, saya baca komen-komen. Kan videonya itu saya dikirim ke anak saya. Ke grup keluarga. Sama anak saya diposting di Instagram. Komen-komennya semua. Komentarnya. Komentarnya itu pertama kok bisa dan menganggap aneh, merinding, terharu. Karena bagi kawan-kawan yang kenal saya, itu nggak mungkin lah seorang butet itu sampai berhasil mencium tangan paus. Apalagi yang kawan-kawan saya yang Katoliknya kebablasan itu wah ada yang kebablasan ya? Ngiri, yang serius-serius itu. Iya. Ngiri banget. Kok bisa? Karena secara teoritis dilihat dari segi apapun memang bisa dibilang mustahil gitu ya. Dan saya kira Anda sendiri merasakan. Saya sendiri pun heran kok. Kok bisa gitu? Kok bisa? Itu makanya bagi saya itu sangat bersejarah. Saya dengar, Anda juga ingat ya, bagaimana waktu itu saya kira kita sedang berdua ya, bahwa kabar itu muncul gitu. Saya untuk sejenak itu nggak bisa berpikir apa-apa sebetulnya. Waktu pertama kali saya diterima paus gitu. Saya terdiam kan itu, di suatu tempat kita ketemu. Dan waktu itu Anda mengabarkan itu. Saya juga sama berpikirnya, bagaimana ya kok bisa gitu. Saya itu bersyukur ketemu aja ucapan saya alhamdulillah kok. Itu saya komentari di satu grup. Saya tulis waktu itu ini butet, agamanya nggak pernah jelas, ya, walaupun resminya Protestan, istrinya Haja dan sebagainya. Dan ketika ketemu Paus, Raja Katolik nomor 1 di dunia ini, ucapan pertama yang disebutnya adalah alhamdulillah. Jadi memang unik dan Anda membuktikan sekali lagi bahwa betul Anda bukan cuma ngomong, tetapi benar-benar menerapkannya bahwa semangat pluralitas itu dihayati dan dipraktekkan. Saya kira iya. Bukan sekedar apa ya? Omon-omon gitu. Jadi Anda betulan bukan sekedar omon-omon walaupun tidak dengan gemoy omon-omonnya. Nah, lalu apa kemudian setelah cerita itu lengkap, apa yang gini, setelah Anda pulang apa yang terjadi? Kan itu orang-orang bereaksi macam-macam gitu ya, ada yang iri dan sebagainya itu kan sebelum berangkat. Setelah pulang ini kan mereka juga dengar, tentunya Anda pulang habis ketemu Paus Leo, nggak kurang dari itu. Apa komentar mereka itu? Ya pertama pada heran tadi, lalu saya cuma membagikan kebahagiaan saya.
Kebahagiaan saya yang diberkati Paus itu saya share kepada siapapun. Karena saya kan merasa sudah mendapat mukjizat, dikasih kesempatan hidup lagi. Artinya di dalam hidup saya selanjutnya ini, setelah saya sakit pada waktu itu, adalah sudah tidak untuk diri, tapi untuk lingkaran-lingkaran di luar Kemaslahatan itu. orang banyak. Iya. Jadi semakin yakin saya dengan jalan hidup itu. Ya udah. Makanya saya misalnya seperti bikin galeri. Untuk siapa? Ya untuk kawan-kawan. Loh, kalau saya mau pameran kan bisa di galeri mana saja. Tapi kawan-kawan kan membutuhkan ruang presentasi misalnya. Lalu saya sekarang mau sama istri saya yang aja itu membuka usaha di Jakarta. Jadi ketika pemimpin politik kita menjanjikan lapangan kerja tapi belgedes, saya mencoba menciptakan lapangan kerja Dengan real gitu ya. real, nggak usah omong-omong aja, real. Ini kan untuk kepentingan orang. Itu konsep-konsep spiritual yang saya hayati itu. Jadi Anda meskipun resminya Protestan dan kemudian dicampur kejawen, Islam dan sebagainya, Anda yakin ya bahwa seorang paus Katolik itu bisa mendatangkan berkah buat Anda, atau Anda memaknainya sebagai berkat gitu? Berkat. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa. Sementara dia tokoh nomor satu ya Tokoh nomor satu. di dalam Katolikisme ya. Wah, itu kan dalam cara berpikir Islam, saya itu naik haji di Vatikan. Orang Katolik naik hajinya ya di situ itu. Iya. Lah saya yang bukan Katolik kok bisa? Dalam Islam Anda sudah makrifat itu namanya. Lu panasnya melebihi Mekah loh. 42 derajat itu. Celcius ya. 40 Celcius. Ya. Panas sekali. Panas betul. Itu telur aja mateng loh itu. Saya lihat memang Anda itu waktu saya pertama datang, Anda pulang dari Vatikan itu, ya Anda mampir ke tempat lain saya tahu. Tapi pertama kan saya ketemu ya, dan kekagetan pertama saya ngelihat Anda dan Bu Ageng itu agak hitam kulitnya. Karena memang Dibakar matahari. Ini panasnya ini kayak di Sumba sana lah. Ya. Terus Anda, Bu Ageng diberkati rosario yang dibawanya, mungkin ada 100 gitu, Anda bagi-bagi. Bagi-bagi untuk oleh-oleh. Saya merekam kawan-kawan saya yang Katoliknya serius itu, pasti sangat senang. Sangat menjadikan rosario itu sebagai pusaka kalau rosario ini sudah diberkati Paus. Jadi istri saya itu bawa tas gede itu. Itu isinya rosario. Rosario semua. Sebelumnya kami beli. Beli lalu waktu itu dibuka. Jadi waktu beliau memberkati kami salaman, kami betul-betul dibuka itu ya. Iya. Dan dia tahu di bangku. Di bangku. Waktu duduk Paus lewat kita diberkati. Anda tidak merasa perlu dengan berkah sebesar itu yang Anda rasakan? Anda tidak merasa perlu, oh kalau begitu saya sekalian masuk Katolik aja deh, biar nggak berminat. tuntas. Nggak berminat? Nggak berminat. Saya itu kan kenal agama itu ketika TK, ketika rumah saya oleh orang tua kami yang Kristen itu dijadikan tempat kebaktian. Baru saat itu saya kenal agama. Oh, ada ginian toh. Jadi iman saya ini iman Kristen sejak kecil. Jadi kalau saya agama formalnya ganti, nanti saya bingung. Tetap ya. Iman saya nggak berubah. Lapisan dasar itu ya. Iya. Lapisan pertama ya. Cuma sekolah saya sejak SD sampai SMP itu Katolik, sekolahan Katolik. Terus ketemu perempuan Muslim, ketemu Muslim. Ya karena saya merasa jodoh ya, nggak peduli apa agamanya. Anda ruwet ketemu. Ini ada Kristen, ini Katolik, ini masuk Islam, nggak khusus. Belum lagi kejawen ya, kejawen Anda kan sangat Jawa. Kejawen ya. Iya. Dalam arti itu, Anda bukannya terus semadi atau apa di Goa Selarong apa di mana, saya tahu. Tapi kan corak berpikir atau alam berpikir itu kekejawenanan itu cukup tebal gitu ya. Dalam hal itu saya sangat mempercayai Romo Mangunwijaya yang mengkategorikan saya sebagai spiritualis. Agamanya nggak penting Mas Butet. Mas Butet ini spiritualis. Pokoknya tetap
percaya ada Tuhan, hubungannya vertikal tetap jalan. Langsung. Langsung. Nggak pakai perantara. Nggak ada perantara. Jadi Anda tidak memerlukan Romo Mangun sebetulnya. Karena begini, dalam Katolik kan pastor itu jadi perantara antara umat dan Tuhan gitu ya. Enggak. Pokoknya prinsip dasarnya berbuat baik. Berbuat baik saja sudah itu melebihi daripada beragama. Mengejutkan kalau pernyataan semacam itu muncul justru dari seorang pastor Katolik. Romo Mangun Wijaya adalah seorang pastor Katolik dari apa? Denominasi Projo ya. Romo Projo. Romo Projo, bukan Jesuit yang masyhur. Dan dia dikenal sebagai orang yang mau menerjemahkan kekatolikan gitu atau kekristenan di dalam lapangan nyata gitu. Iya. Memihak orang kecil. Benar. Memihak orang anak-anak yang putus sekolah yang nggak mampu dan sebagainya. Dan dia sampai pada kesimpulan itu ya. Tapi Romo kan tidak pernah menyatakan kepada publik kalau beliau spiritualis. Ya. Karena sudah terkebacut jadi Romo. Tidak mungkin dia mengklaim itu ya. Nggak mungkin. Artinya Romo kan berarti dibungkus oleh dalam hal ini kekatolikan ya. Iya. Padahal aslinya Romo itu ya seorang spiritualis. Karena salah satu prasyarat untuk jadi spiritualis itu justru harus keluar dari pagar-pagar agama ya atau iman religius. Jadi justru ke ranah sosial. Ya. Romo kan waktu itu kali code. Ya, sangat mengesankan ya. Iya. Apa namanya inovasi-inovasi arsitekturalnya juga jelas sekali memihak apa keserasian lingkungan gitu ya. Iya. Dan menciptakan lapangan kerja crafter, perajin. Itu konsep arsitektur Romo. Rumah saya itu kan yang mendesain muridnya Romo Mangun. Apinya itu apinya Romo Mangun di rumah saya. Misalnya langit-langit rumah saya bukan dari Eternit, dari kepang. Kepang dari bambu. Karena itu memberikan hidup kepada perajin bambu. Oh itu maksudnya ya? Romo. Dinding itu dari pahatan-pahatan batu disusun. Bukan dinding putih polos begini. Kalau gini seminggu selesai. Gampang ya. Kalau ini bisa 3 bulan, batu kok dipahat. Dan Anda bersedia melakoni itu? Karena waktu itu saya mendapat rezeki. Bagi saya kalau uang habis tinggal mencari. Tapi bahwa saya memberikan lapangan kerja kepada para perajin, itu spiritnya spirit spiritual. Seperti yang diajarkan Romo Mangun. Bahwa sebuah rumah itu hendaknya bukan hanya mengkonsumsi produk pabrik. Itu memperkaya kapitalis. Tapi kalau rumah yang kamu bikin itu memberdayakan para crafter, itu banyak manusia yang ditolong. Konsep Romo Mangun dalam arsitektur pun ideologis sekali. Sangat ideologis. Itu saya praktekkan di dalam rumah saya. Iya. Oke, nah sekarang istri Anda bagaimana mengomentari ini? Senang. Peristiwa besar seperti ini, ketemu Paus. Sangat senang, saya juga bangga. Dia tidak ada kompleks itu misalnya. Jangan-jangan ini berbenturan dengan iman saya, dengan akidah saya dan seterusnya. Sama sekali tidak. Mungkin ya dari tim negara itu, dari Vatikan mungkin sudah meriset saya. Nggak mungkin toh. Profiling ya. Iya, sudah di profiling pasti. Okay. Saya percaya itulah. Nggak sembarangan orang bisa diterima. Mungkin juga mereka tahu kalau istri saya seorang aja, saya agamanya tidak jelas. Ya udahlah, Bapak. Saya mendapat undangan khusus warna kuning. Saya simpan. Anda simpan ya? Ada tanda tangannya Paus. Wow. Oh, itu saya pikir. Tanda tangan basah? Basah. Buat saya jual. Oh, tidak boleh. Itu artefak saya. Itu buat dikoleksi, dibeli orang itu. Wah. Tanda tangan basah ya? Iya. Paus Leo ya? Gimana? Anda figura dong? Saya figura. Jadi saya bersyukur. Setelah itu saya merasa sehat, padahal itu saya sakit. Saya datang ke situ pakai tongkat. Saya merasa sehat. Sampai sekarang merasa sehat. Itu berkat Paus. Berkat. Jadi Anda percaya betul itu ya? Iya. Bung Butet, Anda tadi menyebut bahwa ini Anda bikin semacam replikanya atau kopinya gitu ya. Sampai 200. Iya. Anda mau apain itu? Dan mungkin ada banyak orang yang berminat karena ada sedikit banyak ada jejak pausnya di situ karena lukisan yang sama aslinya gitu kira-kira
diserahkan kepada paus. Sehingga kopinya bisa punya nilai yang berbeda daripada kopi lukisan biasa. Oh iya, Anda apain? Dalam tradisi seni grafis, karya itu bisa dikopi sampai jumlah tertentu. Dan itu nilainya tidak banyak berkurang gitu ya? Tidak dari berkurang. aslinya, dalam seni grafis ya? Makanya satu strip 200, saya akan 200 kopi kan. 2 strip 200, 3 strip 200. Itu karya ketiga dari 200 karya. Yang saya serahkan paus ini 13 strip 200. Cetakan yang ke-13. Nah, Yang 12 yang mana? Yang 1 sampai 12-nya? ada beberapa kawan sudah mengoleksi. Selanjutnya, ini menjadi aset saya yang bisa dibeli. Saya bisa menjual. Ya. Misalnya nanti saya bikin 15 per 200. Kalau kan banyak kemarin orang-orang Yang yang udah pesan. minta, Mas saya ingin membeli sama seperti yang dikoleksi paus. Jadi saya sampai 200 kopi saya layani, hanya sampai 200. Wait, 200 itu artinya masing-masing satu paket 14 Satu paket. biji kan? Iya. Jadi Anda bikin 2.800. Ya sesuai permintaan itu. Iya, artinya kalau rencananya 200 ya 2.800. Ya satu karya itu statusnya 14 free. Iya, itu satu paket gitu Satu kira-kira. paket ya. Bung, kenapa Anda nggak serahkan kepada paus versi aslinya, asli? Jadi Anda bisa Cetakan copy pertama maksudnya? Iya. Enggak. Cetakan 1, 2, 3 masih saya simpan sebagai milik aset saya. pribadi. Iya. Karena itu pasti nanti akan mahal sekali. Saya kan kolektor benda seni juga. Iya. Maka karya saya sendiri Harus. yang 1 sampai 3 menjadi milik saya sementara ini. Karena Anda tadi yakin bahwa dalam seni grafis itu kopi berapapun nilainya sama ya. Sama. Oh, jadi bahwa paus menerima atau mendapatkan kopi ke-13 itu tidak mengurangi nilainya sebagai karya ini gitu ya. Enggak. Saya bisa di nomor berapapun. Berapapun. Ini kebetulan aja ya 13. 13. Karena 13 sering dianggap angka sial. Oh, Anda mau nantang itu? Iya. Benar-benar Saya pilih, saya buktikan tidak akan sial. Oh, Anda benar-benar Iya. menantang itu? Saya ingin bukan membuktikan. kebetulan dong berarti. Bukan. Kenapa Anda nantang? Itu memang mitologi barat itu, bukan kita sebetulnya. Iya, karena paus. Artinya kesialan bisa dihalau oleh paus. Gitu. Iya, Kira-kira. berkat paus. Oke. Siapa yang akan membuat Vatikan sial? Nggak ada. Semua orang berdoa demi kebaikan untuk Vatikan. 13 pun bukan angka sial. Saya kira itu pun kayaknya mulainya di Inggris doang, bukan tempat lain. Oh, jadi yang di 200 itu udah mulai banyak peminat gitu. Ya, ada beberapa kawan dari berbagai daerah Indonesia yang japri, yang kontak anak saya membeli satu set supaya sama koleksi saya dengan yang ada di Vatikan. Ya, untuk saya kan pelukis. Ya. Saya bukan komisaris BUMN. Bagi saya kan BUMD itu juga bukan ya? bukan. Itu tetap income. Hidup saya dari menjual karya seni. Saya percaya ini berkat paus kelihatannya sangat real di sini. Ya semoga begitu. Jadi, yuk ke payon. Gitu. Ke Payon Party. Oh, jadi udah berapa orang dari 200 itu? Ada 10, 8? Ya belum sampai 10 lah. Tapi Anda yang yakin? pesan sudah ada beberapa Anda live yakin? lainnya. Gitu ya. Bung Butet, ini saya ngomong-ngomong baru sadar nih bahwa kita berada di sebuah galeri. Saya tahu ini milik Anda dan menarik sekali. Banyak karya, ukuran kecil-kecil. Dan saya kira belum sebulan lalu Anda juga menyelenggarakan pameran lukisan tentang Bung Karno. Bukannya lukisan koleksi Bung Karno dipamerkan, tetapi interpretasi hampir 50 pelukis ya tentang sosok Bung Karno. Ada yang sesuai dengan imajinasi masing-masing. Jadi ini galeri yang Anda bikin buat teman-teman itu sebetulnya. Ruang presentasi ya. karya-karya kawan-kawan saya para pelukis di Jogja. Seperti ini pameran namanya kurang lebih Cemangking ya. Jadi ini karya beberapa pelukis yang senior. Senior ya. Yang sudah punya nama, sudah mapan lah. Ya. Yang karyanya bisa terjual dengan harga mahal. Ya. Lalu ratusan yang lain
itu karya-karya newcomer, pelukis-pelukis yang baru tumbuh, yang menyertai pameran ini. Sedang memperjuangkan karirnya lah. gitu Iya. ya. Nah syaratnya pelukis seperti Erika, Nasirun, Itu senior semua dong. senior yang di sini ini dijual dengan harga maksimal 10 juta. Wow. Untuk membeli karya para senior yang harganya relatif murah, Ya. syaratnya harus membeli karya-karya lain Yang dari pengelukis junior. junior yang harganya belum mahal, di bawah 1 juta. Oh, dengan Syaratnya cara itu Anda semacam mengkatrol, subsidi silang. subsidi silang. Ya. Jadi kalian harus membeli 5 lukisan karya newcomer ini, ada yang 700.000, ada yang 900.000, tapi 5. Kalau kamu membeli 5, boleh membeli karya saya, karya Erika, karya Nasirun, atau yang lain, yang senior-senior yang udah Tanpa mapan. dibundling gitu, Anda pikir yang junior nggak bakal ada yang beli gitu kira-kira? Iya, makanya ini kan konsepnya menolong. Saya berbagi kebahagiaan, supaya yang bahagia jangan hanya pelukis yang sudah mapan, tapi yang newcomer pun juga bisa ikut berbahagia. Saya kira ini sebagai metode. Ini juga pertama kali mungkin dilakukan. Enggak, sudah dulu ITB, Pasar Melakukan Seni itu. ITB melakukan itu. Lalu di Jogja itu Nggak, ada. maksudnya melakukan persis. Kalau Anda mau beli karya Sri Hadi katakan ya Iya. di ITB, Anda harus beli yang ini Iya. gitu. Oh itu konsepnya udah Tapi lama. yang senior ini harganya harus murah. Iya. Oh, Makanya istilahnya di sini jajan karya. jajan tok ya istilahnya. Jajan. Judulnya ya. Jadi kalau misalnya wisatawan datang ke Jogja ingin mendapatkan artwork yang bagus, datang ke sini bisa membeli karya senior. Dan ini saya lihat di ruang sebelah ada juga Iya, mirip seperti ini. iya kan Identik bahkan. 100 lebih, ratusan karya ini. Bisa ditampung di sini ya. Iya, 2 ruang. Bagus sekali ya. Jadi udah berapa kali nih diadakan? Udah 4-5 kali ya. ya. Saya yang Bung Karno kemarin hadir juga ya. Belum sebulan lalu saya kira ya. Ya, selamat sekali lagi ini. Saya makin percaya Bung bahwa berkah Anda banyak sekali. Jadi ternyata yang menularkan berkat itu bukan hanya paus, tapi juga orang yang pernah mendapatkan berkah dari paus. Tangan saya ini masih berkahi loh. Kalau Mbak ketemu saya mencium tangan saya. Wah, terima kasih Bung Butet. Sekali lagi selamat Anda sudah ketemu seorang paus di Vatikan sana. Dan begitu, saudara, akhir dari perspektif one on one ini. Sampai jumpa lain waktu. Salam.